Hello my friend, I am Dominic Toretto. Don't forget to subscribe Arif Yohamat. And I will race for you. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Aye Arif Yohamat. Masih berlanjut di Kawin Kontrak. Kali ini episode ke-5 alias 5 alias Gansal, dengan subjudul Egois. Sebuah karya cerbung dari Mbak V. Handayani. Selamat menikmati saudara-saudaraku. Ciao. 6 bulan bukan waktu yang cepat bagi Angga dan para sahabatnya untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Selama ini, hanya dengan hitungan jam mereka sudah bisa mengajak wanita incarannya untuk makan malam atau hanya untuk bersenang-senang semata. Tetapi mendapatkan perhatian Arini sama saja dengan mendaki Gunung Everest yang sedang dipenuhi badai salju. Arini tidak pernah sedikit pun menaruh rasa dari perhatian berlebih dari para pimpinannya itu. Bisa bekerja di perusahaan besar tersebut sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa baginya. Pagi ini Angga nampak sudah berada di ruangannya. Nampak terlalu pagi malah, kedatangannya hampir bersamaan dengan office boy kantor yang menatapnya dengan wajah penuh keheranan. Biasanya para pimpinan perusahaan ini datangnya ketika jam makan siang, yaitu jam 12. Tapi pagi ini Angga ingin memberikan kejutan pada Arini dengan melamarnya di depan para karyawan di perusahaannya itu. Beberapa buket bunga pun sudah dipesannya. Kebersamaannya dengan Arini malam ini membuatnya yakin akan keputusannya. Angga memperhatikan cincin yang semalam dipesannya di toko milik sahabatnya. Sahabatnya itu hanya menggelengkan kepala ketika jam 2 malam Angga menemuinya untuk mengambil cincin yang dipesannya. Dia harus menjadi milikku, batinnya sambil memperhatikan cincin emas putih di tangannya. Angga memperhatikan satu demi satu karyawan yang datang. Akan tetapi hingga jam 10 pagi dirinya tidak melihat sosok Arini. Dilihatnya gawainya dan mencoba untuk menghubungi nomor kontak Arini, tapi dia hanya bisa menepuk jidatnya. Dia lupa mengambil nomor kontak Arini. Rama yang tahu, bisiknya. Dengan terburu-buru dirinya pun menghubungi Rama, sahabatnya itu. Tetapi sama sekali Rama tidak mengangkat teleponnya. Sialan, kemana lagi dia? Jangan-jangan bersama Arini, batinnya. Gah, ngapain lu telepon gue? Kan lo tinggal ke sebelah, jawab Rama dengan telah berada di belakangnya. Angga tersenyum melihatnya. Terlalu fokus memperhatikan kedatangan Arini sampai dirinya tidak melihat kedatangan Rama dan Penny. Angga langsung memeluk Rama yang tampak kebingungan ketika melihat kelakuannya yang tidak biasa sama sekali. Ram, gadis kampung itu kok nggak ada? Kamu tugaskan kemana? Tanya Angga sambil menunjuk kursi Arini yang masih nampak kosong. Oh, gadis kampung itu mengambil jatah cutinya selama seminggu. Katanya mau pulang kampung. Mungkin ada yang melamar kali, canda Rama. Angga terdiam. Beneran lo? Iya beneran, cutinya beneran. Tuh suratnya ada di meja lo, jawab Rama sambil menunjuk surat permintaan cuti dari Arini yang telah disetujuinya. Tenang aja lah sobat, taruhan masih berjalan. Dia hanya menjenguk ibunya yang sakit di kampung. Berdoa saja di kampungnya nggak ada yang melamar dia. Jadi lo masih bisa menang 500 juta dari si Benny, sambungnya lagi sambil tersenyum. Angga tanpa mengucap satu kata pun lalu mengambil kunci mobilnya. Dengan kedipan mata, dia langsung meninggalkan Rama yang hanya bisa mengangkat tangan dan baunya sambil melongo. Dirinya benar-benar bingung melihat kelakuan sahabatnya itu. Benny yang baru saja menyusul ke ruangan Angga hanya bisa mengernyitkan dahinya melihat Rama yang sedang melongo. Rama, lu kenapa? Tanyanya sambil menepuk punggung Rama. Rama hanya menoleh dan menunjuk lift yang sudah tertutup. Gak tahu, si Angga tuh benar-benar kesambet jin dari kota tua kemarin. Tingkahnya aneh. Benny dan Rama hanya menggelengkan kepala dan kembali ke ruangan kerja mereka masing-masing. Angga yang terlihat terburu-buru nampak memacu kendaraannya menuju kontrakan Arini. Syukurlah kemacetan kota Jakarta tidak terlalu menghambat seperti biasanya. Rasanya Dewi Keberuntungan tengah berpihak kepadanya.
Setelah 1 jam dirinya memacu kendaraannya, tibalah dia di kontrakan Arini. Tetapi suasana rumah itu sangat suci. Sama sekali tidak ada aktivitas terlihat dari dalam rumah itu. Beberapa ketukannya pun tidak ada yang menjawab sama sekali. "Mbak Arini sudah berangkat subuh tadi, Pak," jawab tetangga sebelah rumah Arini. "Arini kemana, Bu?" "Kemarin pamit ke kampungnya, mau nengok Simbok yang lagi sakit," jawabnya. "Arini bareng Dea ya berangkatnya?" "Tidak kok, Pak. Dea ke tempat kerjanya jam 8 pagi tadi." "Ibu tahu di mana tempat kerja Dea?" tanya Angga dengan tidak sabar. "Kalau tidak salah, dia kerja di rumah makan Padang yang di pengkolan depan," kata tetangga Arini sambil menunjuk ke arah depan. Setelah mengucapkan terima kasih, Angga kemudian kembali menaiki kendaraannya dan memacu ke rumah makan yang ditunjukkan ibu tadi. Hanya 10 menit dia telah tiba. Belum ada pelanggan sama sekali. Setelah bertanya ke salah seorang pegawai restoran yang kebetulan sedang di luar, dirinya lalu menemui dia yang tengah berada di meja kasir. "Pagi Dea." Dia nampak terkejut melihat Pak Angga yang telah berada di hadapannya. Beberapa pegawai restoran tersebut nampak berbisik kepada sesamanya karena melihat ketampanan Angga yang kayak saya. "Pagi Pak, kok Bapak kesini mau pesan makanan ya?" tanyanya dengan nada polos. "Dea, hari ini kemana?" "Hari ini ke kampung Pak, jenguk Simbok yang sedang sakit." "Kamu tahu kampungnya di mana?" tanya Angga. "Ya iyalah Pak, kami kan satu kampung. Aku pribadi lah sampean Pak." Angga tersenyum penuh rahasia. "Pak Angga jadi pesan makanan ya?" "Ya, saya pesan 30 dus selama 3 hari diantar ke kantor saya," jawab Angga. "Dia, pimpinan kamu ada ya?" "Ada Pak, tuh dia," kata dia sambil menunjuk seorang bapak setengah baya yang tengah duduk sambil membaca koran pagi. Angga lalu mendatanginya, pemilik restoran itu, dan menyalaminya. Terlihat mereka berbincang sambil beberapa kali tertawa kecil. Mereka nampak akrab. Tak lama kemudian, pemilik restoran Padang itu memanggil dia. Dia lalu mendatangi keduanya dengan kikuk. "Dia, hari ini kamu Bapak tugaskan dinas luar selama 3 hari. Kamu akan diberikan bonus dan tambahan gaji. Apa kamu mau?" tanya pemilik restoran itu. "Saya mau Pak," jawab dia dengan penuh kegirangan. "Oke, hari ini juga kamu harus mengantar Pak Angga menemui Arini di kampungnya. Jangan membantah," katanya tegas. "Siap Pak, baik. Tapi saya mengambil baju dulu di kontrakan," kata dia sambil tersenyum bahagia. Pulang kampung tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun adalah hadiah terindah yang diterimanya kali ini. Dia nampak begitu bahagia karena dia bisa bertemu emak dan bapak yang sudah 2 tahun tidak ditemuinya. "Kita langsung ke bandara. Pakaian ganti nanti saya belikan di bandara," jawab Angga membuyarkan lambunannya. Dia hanya menghembuskan nafasnya dengan berat, padahal dirinya ingin memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Melihat itu, Angga tersenyum. Setelah berpamitan pada pemilik restoran, mereka pun pamit dan langsung menuju ke bandara. Wow. Akan tetapi, Angga tahu isi hati dia. Dia lalu membelokkan kendaraannya ke salah satu pusat perbelanjaan terdekat dan membelikan beberapa pasang baju untuk dipakai dia dan oleh-oleh bagi orang tuanya. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, nampak seorang telah menunggu Angga dan menyerahkan tiket yang dipegangnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka lalu naik pesawat menuju kota Surabaya, Jawa Timur. Oi, arek-arek. Dia tidak banyak bertanya lagi, dirinya hanya memikirkan wajah emak dan bapak ketika melihatnya nanti. Sedangkan Angga sudah bisa membayangkan keterkejutan Arini ketika melihatnya nanti. Diambilnya kotak cincin yang dipesannya malam tadi dari saku celananya. Dipandanginya cincin yang berhiaskan berlian itu. Senyumnya mengembang. Dengkuran dia di samping bagaikan nada dering lagu Ruang Rindu milik Leto. Cie, Leto lagi, Leto lagi.
Suasana di kantor menjadi ramai kala buket bunga dan makanan Padang yang dipesan Angga tiba. Tepukan dan suitan terdengar saut menyaut. Rama dan Benny yang melihat pesanan Angga hanya tertawa kecil dan saling menyikut. Kali ini mereka harus bersiap-siap kehilangan 500 juta rupiah. Angga memang yang terbaik, batin mereka. Cowboy coy ya. Ternyata Angga sedang pergi ke Surabaya untuk menjemput Arini, mempersuntingnya mungkin ya, melamarnya atau gimana. Nanti kita saksikan lagi di episode ke-6. Kawin kontrak kayak V Handayani. Ya, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe biar channel ini semakin berkembang dan suara saya semakin menyebar di seluruh Indonesia dan Jakarta Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum. I'm Captain America. Don't forget to like and subscribe to RF Yohamart. And I will protect your city. Thank you.